Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi IPS kelas 7, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan disimak baik-baik ya. Setiap makhluk hidup di bumi ini pasti memerlukan ruang. Untuk apa? Yaitu untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk tinggal. Jadi, apakah ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau, dan juga di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Misalnya, untuk daerah pegunungan yang cenderung dingin, masyarakatnya akan lebih senang memakai pakaian yang tebal. Berbeda dengan daerah pesisir atau pantai yang cenderung panas, maka masyarakatnya akan memakai baju yang lebih tipis. Demikian juga dengan komoditas yang dihasilkan kedua daerah ini pasti berbeda. Kalau di daerah pegunungan, komoditas yang dihasilkan adalah berupa sayuran. Sedangkan di daerah pesisir atau pantai, komoditas yang dihasilkan adalah ikan. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya melalui membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lainnya. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau complementarity, yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity, dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability.
Mari kita bahas satu persatu. Kondisi saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Dan kondisi tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut. Kondisi kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Adapun contohnya yaitu wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Kondisi yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga manusia memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Adapun sebagai contohnya yaitu seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.